Episode kali ini, Ruang Mahasiswa akan menghadirkan sebuah tayangan mengenai PKM, pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa program studi Ilmu Hukum S1 Fakultas Hukum Universitas Pamulang di sebuah sekolah bernama Stella Maris BSD yang berada di Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Tema yang dibawakan pada PKM ini adalah membangkitkan kesadaran hukum dalam bermedia sosial. Siswa Stella Maris BSD memiliki keterkaitan yang sangat besar terhadap PKM yang dilakukan oleh program studi Ilmu Hukum S1. PKM ini dilangsungkan menggunakan metode hybrid offline yang diselenggarakan secara langsung di Stella Maris BSD dan online melalui meeting Zoom. PKM yang dilakukan oleh mahasiswa Prodi Ilmu Hukum S1 ini dibimbing oleh Rizky Dwi Pradama, SH, MSI selaku dosen. Mahasiswa dalam PKM ini adalah pemateri yang akan menyampaikan materi kepada siswa di Stella Maris BSD. Dr. James Davida Ginting MH sebagai ketua memiliki anggota 4 orang diantaranya. Pertama, Denny Suhendar. Kedua, Maria Oktaviani Jatmiko. Ketiga, Nurul Mukaroma. Yang terakhir keempat, Ridwan Jailani. Tujuan utama dari kegiatan PKM adalah meningkatkan pemahaman mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kegiatan dimulai dengan sambutan oleh Kepala Sekolah SMA Stella Maris BSD, Cecilia Yeni Aris, PSE, MPD. Bagaimana dia menghidupi value-value Stella Marian, dan akhirnya dia menyadari bahwa kembali ke Stella Maris untuk memberikan kebaikan kepada kalian semua. Terima kasih kepada Pak Rizky yang sudah menyetujui proposal James untuk memberikan pengabdian masyarakat kepada adik-adiknya. Dan ini kita juga patut syukuri bahwa Tuhan memberikan kebaikan lewat Unpam, lewat James beserta timnya. Segala sesuatu yang berawal dari niat baik pasti juga akan memberikan kebaikan. Waktu yang sudah kamu siapkan untuk bergabung di ruang ini, baik anak-anak yang di ruang kelas masing-masing lewat Zoom, ketik hal-hal positif apa yang di-sharingkan oleh James untuk kalian. Proses kehidupan, pembelajaran kehidupan tidak hanya berhenti dari Bapak Ibu kalian di kelas. Setelah Kepala Sekolah Stella Maris BSD memberikan sambutan berikutnya adalah dosen pembimbing dari kegiatan PKM. Pada kesempatan yang baik ini, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Stella telah menerima kami melakukan pengabdian kepada masyarakat, yang mana merupakan bagian dari tridharma pada perguruan tinggi, baik dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa, meliputi pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, tema yang cukup menarik ya menurut saya yang sekarang akan disampaikan oleh teman-teman mahasiswa, James dan yang lainnya, bertemakan tentang membangkitkan kesadaran hukum dalam bermedia sosial, yang mana kita sudah sama-sama tahu ya bahwa kehidupan kita atau manusia hari ini, kalau saya boleh bilang, hidup di dua alam. Artinya kita
hidup di dunia nyata juga hidup di dunia virtual, di dunia maya, khususnya di media sosial. Kegiatan selanjutnya adalah acara utama, yaitu pemaparan materi oleh mahasiswa terkait tema membangkitkan kesadaran hukum di media sosial. Sahabat SCTV, jangan kemana-mana ya, tetap di Ruang Mahasiswa. Ibu pergi dulu ya. Arisan sih emang seru, walaupun sudah divaksinasi, tapi resiko berkerumunnya itu loh. Benar, hindari kerumunan. Ingat protokol kesehatan. Ayah nggak pakai masker. Ayah kan udah divaksinasi. Walaupun sudah divaksinasi, protokol kesehatan tetap kudu dilaksanakan. Benar, tetap pakai masker. Ikuti protokol kesehatan. Cuci tangan dulu. Kakak kan sudah divaksinasi. Tapi protokol kesehatan tetap kudu dilakukan. Sudah vaksinasi, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan 5M. Corona ini tidak mengenal agama ya, tidak mengenal umur, tidak mengenal kedudukan, tidak mengenal jenis kelamin, semua sama. Kalau bicara pandemi ini kan secara global ya, maka ini semua menjadi kebutuhan dan tuntutan manusia di segala bangsa, bahwa sampai hari ini untuk pencegahan dan penurunan dari epidemi COVID-19 adalah dengan melalui vaksin. Vaksin itu adalah pelindung buat kita. Supaya kita tetap sehat, supaya kita bisa tetap beraktivitas. Lansia ini adalah kelompok rentan ya, jangan takut untuk divaksin. Karena manfaatnya sangat baik untuk kesehatan kita semua. Negara itu merawat, menjaga masyarakatnya. Masyarakatnya sehat, keluarga jadi sehat, bangsa juga jadi kuat. Masih ada yang khawatir divaksinasi. Iya Pak kata orang-orang kalau habis divaksinasi suka demam, kemerahan, bengkak di tangan nih. Tapi itu kan cuma sementara Pak, nanti juga hilang sendiri. Emangnya sampean udah divaksinasi? Nah, masih takut sama efek samping? Jangan khawatir. Umumnya setelah vaksinasi akan timbul reaksi, itu merupakan hal yang wajar. Namun biasanya bersifat ringan dan sementara. Setelah vaksinasi, jika terjadi nyeri, bengkak, atau kemerahan di tempat suntikan, kompres dengan air dingin. Jika demam, kompres atau mandi dengan air hangat. Perbanyak minum air putih dan istirahat. Serta minum obat sesuai anjuran. Laporkan semua reaksi atau keluhan yang dialami setelah vaksinasi ke nomor yang tertera di kartu vaksinasi. Ayo divaksinasi, tak perlu khawatir, vaksin yang digunakan aman dan berkualitas. Alur pelayanan vaksinasi COVID-19 2 meja. Sasaran datang ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah ditentukan sesuai jadwal. Memasuki ruang tunggu, petugas melakukan pengecekan data pada Peduli Lindungi dan memberikan kartu kendali untuk diisi. Dilanjutkan ke meja 1. Dilakukan screening, pemeriksaan fisik, dan vaksinasi. Petugas mengisi hasil screening dan vaksinasi pada kartu kendali. Pada meja 2 untuk pencatatan, dengan melakukan entry data dari kartu kendali ke dalam Konsep PKM dari Program Studi Ilmu Hukum S1 melakukan presentasi, pretest, dan tanya jawab. Mahasiswa memberikan pengarahan, pemaparan terkait undang-undang dalam bermedia sosial. Dalam PKM ini ada beberapa pemaparan. Pemaparan pertama disampaikan oleh Dr. James Davida Ginting MH terkait pentingnya memahami hukum dan undang-undang dalam bermedia sosial. Teknologi akan selalu berkembang sepanjang hayat. Betul nggak? Betul? Teknologi akan selalu berkembang. Kadang-kadang not for the better ya, kadang-kadang for the worse. Gitu. Dan kadang-kadang kita lihat customs ketika sudah berkembang media sosial. Saya nanya sama kamu, sejak ada media sosial, kalau kamu nongkrong sama temen, lebih banyak pegang HP, lebih banyak ngobrol. Pegang HP. Oke. Ketiga, mental.
Berdasarkan penelitian, saya lupa itu Xavier dari mana saya kutip, kalian di usia sekarang yang lagi remaja ini lagi labil, mencari jati diri, sedang pingin mencari yang belum diketahui. Sometimes caranya salah, gitu. Akhirnya saya mikir, pas nih untuk umur kalian, untuk tahu gimana untuk tahu save yourself dari jeratan Undang-Undang ITE. And security, parah security-nya kalau internet kita. Kamu kalau mau bikin Facebook langsung bisa bikin nggak? Kamu kalau mau bikin akun-akun langsung bisa bikin nggak? Ada yang jasnya bagus banget, bisa langsung bikin nggak? Bikin akun apapun, tinggal bikin karang umurnya kan? Kalau begitu security-nya bagus apa enggak? Aman nggak media sosial itu? No. Sebetulnya kalau menurut kamu yang lagi ngeliatin saya, menurut kamu kira-kira media sosial cocoknya di umur berapa mulai? ...12 tahun, luar biasa. 13 ya? Oke. Sebetulnya kalau bisa sih 15 ke atas ya, biar minimal lebih stabil. Kemudian, selain security, coba perhatikan. Sekarang Undang-Undang ITE. Konstitusi jelas menjelaskan kita bebas berspeech. Itu konstitusi, Undang-Undang 45. Tapi, Undang-Undang ITE keluar nih. Diatur. Tidak semua yang kita ngomong itu bisa asal cemot. Saya ingat banget kalau saya Friendster ya, itu teman saya itu bisa ngomong ngonying, apapun kata-kata yang kotor itu kayaknya aman-aman aja. Kalau sekarang agak was-was, tiba-tiba ada yang nggak suka, viral ITE, viral ITE. Sekarang sudah begitu kan, dikit-dikit baper, mental and custom. Zaman dulu nggak ada, saya di Stella Maris ini loh. Dari atas teriak-teriak ke bawah, meskipun Pak Salam kejar-kejar saya ya, tapi tetap aja kita nggak ada yang baper. Tapi zaman sekarang dikit-dikit gendut, baper. Kamu ceking, baper. Bener nggak? Bener nggak? Nah, oke, jadi itu ya. Dan terakhir ignorance, ini yang paling fatal. Kalian nggak mau tahu, kalian bodoh amat. Undang-undang ITE for orang IPS, orang IPS itu belajar hukum, ya enggak. Nurul Mukaroma, salah satu mahasiswa yang melakukan pemaparan terkait kejahatan di media sosial yang berhubungan dengan body shaming. Di sini saya mau ngebahas mengenai body shaming. Body shaming, pasti body shaming itu udah nggak asing lagi ya buat adik sekalian ya. Mungkin ada yang pernah melakukan body shaming ke teman-temannya, atau mungkin adik-adik menjadi korban body shaming. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih makna body shaming itu? Body itu tubuh, shaming itu mempermalukan. Jadi dapat dinilai mempermalukan bentuk tubuh atau image tubuh seseorang, gitu ya. Kemudian body shaming itu juga merupakan tindakan mencela, menghina, mengkritik negatif tubuh seseorang, itu body shaming. Nah, contohnya body shaming apa sih? Misal kayak di lingkungan sekolah ya, misal ke temen-temennya, misal jelek lo, lo kok jerawatan sih gitu, kalau iteman sih dekil, kalau kurusan sih. Nah, itu contoh-contoh yang sering kita kadang mungkin dialami ya di sekolah atau di lingkungan keluarga, di tempat-tempat lain mungkin ya, itu contohnya. Nah, body shaming itu diatur di Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016. Nah, menurut kalian body shaming itu ada pidananya enggak sih? Body shaming itu ada hukumannya ya, ada sanksinya ya, adik-adik sekalian. Nah, body shaming itu misal tindakannya secara langsung ya, misal ngatain kayak tadi ke temennya, ngatain bentuk fisiknya ya, misalnya gendut lo gitu misalnya ya, itu kan tindakan body shaming secara langsung. Secara langsung itu diatur
atau mendapatkan sanksi di pasal 310 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi ada sanksinya ya adik-adik sekalian. Nah, kalau di media sosial itu kena sanksi di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Oke Pak Umar, setelah tadi saya cek tensinya setelah 3 kali, ternyata tensinya masih tinggi. Nah, hal ini tidak bisa dulu nih untuk Bapak untuk melanjutkan ke vaksinasi. Sekarang saran dari kami, Bapak pergi dulu kontrol ke dokter untuk mendapatkan pengobatan untuk darah tingginya. Nanti kita tunggu 3 hari Bapak kembali lagi ke sini, semoga tensinya sudah membaik. Jika diputuskan pelaksanaan vaksinasi harus ditunda, maka sasaran dapat kembali ke fasilitas pelayanan kesehatan sesuai rekomendasi jadwal yang diberikan oleh petugas kesehatan. Sasaran yang dinyatakan sehat dapat diberikan vaksinasi. Petugas memberikan penjelasan singkat tentang vaksin yang akan diberikan, Pemaparan dalam kegiatan PKM ini dilakukan oleh semua mahasiswa. Denny Suhendar, Maria Oktaviani Jatmiko, Nurul Mukaromah, Ridwan Jailani juga memaparkan materi terkait hal-hal yang bisa mendapatkan jeratan hukum dalam menggunakan media sosial. Selamat siang, saya dengan James David Ginting sedikit menceritakan hari ini cukup seru. Kami melakukan pengabdian kepada masyarakat itu di Stella Maris School BSD Serpong, SMA dan juga SMP-nya. Lumayan banyak yang datang, di luar ekspektasi sih sebetulnya. Dan juga ternyata banyak juga yang datang di Zoom-nya, di Zoom meeting-nya. Overall hari ini pelaksanaan kita cukup sukses, anak-anaknya cukup terhibur, dengan materi yang cukup berat, berhasil kita sampaikan dengan cara yang ringan. Dan kita take home note-nya itu kepada siswa hari ini adalah semoga mereka bisa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang Undang-Undang ITE. Jadi setelah hari ini harapan kami adalah mereka tidak lagi cuek, tidak lagi ignore bahwa ada undang-undang yang mengatur media sosial. Jadi mereka ketika bermedia sosial setelah hari ini, saya harap mereka sudah pintar dan juga cerdas di dalam bermedia sosial. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, bersama dengan saya di sini Antonius Agus Wijaya. Dan saya adalah seorang guru bahasa Inggris dari SMA Stella Maris BSD. Pendapat saya terhadap acara yang terselenggara pada hari ini adalah sangat bagus sekali karena pada zaman sekarang kita dihadapkan dengan teknologi yang sangat canggih, terutama bahwa siswa-siswa saat ini bahkan untuk mereka yang belum bisa berbicara sudah dibekali dengan handphone dan gadget-gadget yang lainnya. Dan sangat penting sekali untuk mengerti bahwa bagaimana cara beretika sosial dalam menggunakan media sosial di saat ini. Jadi untuk kedepannya saya berharap bahwa tidak hanya acara cukup sampai di sini, tapi kita bisa menyelenggarakan acara-acara seperti ini di kedepannya. Oke, perkenalkan nama saya Syahrul Ramadan, guru Geografi dan Sosiologi SMA Stella Maris BSD. Saya senang banget dengan kegiatan yang dilaksanakan hari ini. Sangat-sangat bermanfaat, menginspirasi dan juga membuka mata untuk semua, terutama untuk murid-murid yang mana mereka itu lagi di masa sedang aktif-aktifnya di media sosial. Tapi lebih dari itu, guru-guru juga banyak mendapatkan inspirasi dari James karena dia merupakan salah satu alumni hebat dari SMA Stella Maris BSD. Jadi saya sebagai pribadi dan guru-guru juga berharap akan ada James lainnya yang menjadi Stella Marian, yang menjadi inspirasi untuk adik-adik sekolah, masyarakat, dan bangsa dan negaranya. Terima kasih, saya harap kegiatan kali ini tidak berhenti di kali ini aja, bisa berkelanjutan, tidak terbatas pada topik yang seperti hari ini mengenai media sosial, tapi juga bisa melebar ke berbagai topik yang mana merupakan salah satu pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih Universitas Pamulang dan
SMA Stella Maris BSD. Selamat siang, saya dengan Nurul Mukaromah dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang, semester 6. Hari ini kami telah selesai melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat dengan judul Membangkitkan Kesadaran Hukum dalam Bermedia Sosial. Saya di sini sebagai narasumber, kemudian saya membawakan tema yaitu mengenai body shaming dan hoax dalam Undang-Undang ITE. Harapan kami, semoga kegiatan PKM ini di Stella Maris BSD School menjadi bermanfaat. Siswa-siswi BSD Stella Maris menjadi mengetahui mengenai Undang-Undang ITE dan mengetahui bijak dalam bermedia sosial. Halo, perkenalkan saya Rafael dari kelas 11 IPA SMA Stella Maris BSD. Dari program ini saya mendapatkan ilmu-ilmu baru, kayak contohnya dalam bermedia sosial kita tuh nggak bisa sembarangan, harus ikutin aturan karena hukum tuh selalu ada. Walaupun kita anak IPA atau anak IPS, hukum tuh selalu penting gitu loh. Itu sih, itu sangat ngena banget di saya. Ada pesan dan kesannya? Pesan dan kesan saya sih paling buat kedepannya, buat orang-orang mulai belajar deh. Hukum itu tuh sebenarnya penting. Apalagi ada undang-undangnya. Kalau kita ngelanggar, kita bisa kena penjara atau mungkin denda. Jadi lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Soalnya media sosial tuh bisa jadi bagus, bisa jadi buruk juga gitu. Halo, nama saya Monika Stefani, saya kelas 11 IPS 1. Saya dari sekolah SMA Stella Maris BSD. Di seminar ini saya mendapatkan cara untuk mengatasi berbagai hal tentang UU ITE juga dan belajar banyak tentang UU ITE. Semoga acara ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan juga saya sendiri. Terima kasih. Kedepannya mau nggak ada acara seperti ini lagi di sekolah? Saya berharap kedepannya ada acara seperti ini lagi supaya menginspirasi teman-teman yang di sekitar saya. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Chloe Josephine Mulia dari SMA Stella Maris BSD dan saya berada di kelas 11 IPS 2. Jadi dari pengalaman seminar ini, yang pasti saya berbagai macam hal yang berfaedah mengenai sosial media. Dan beda dengan seminar pada biasanya, seminar ini menjelaskan fakta-fakta ini berdasarkan hukum, sehingga kita dapat mendapatkan insight-insight yang benar-benar akan terguna di realitanya. Selain itu ada banyak sekali contoh-contoh fiktif, sehingga kita dapat melihat seperti apa kejadian-kejadian ini dalam kenyataan kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Hal paling berkesan dari acara ini menurutnya apa? Harapan saya untuk kedepannya semoga seminar-seminar seperti ini akan terus diadakan lagi sehingga banyak murid-murid yang seperti saya masih di SMA bisa terinspirasi dan mendapatkan insight-insight baru mengenai penggunaan sosial media yang bijaksana dan bagaimana cara kita bisa mengajarkan hal-hal seperti ini ke teman-teman kita yang lainnya. Terima kasih. Pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh mahasiswa program studi ilmu hukum S1 bukan hanya bermanfaat bagi siswa Stella Maris BSD, tetapi juga sangat-sangat bermanfaat bagi mahasiswa yang melaksanakan PKM. Dan hanya harus memberikan contoh yang baik terkait materi PKM, dan juga selain mewujudkan Tridharma perguruan tinggi. Mahasiswa juga belajar terkait public speaking, bagaimana caranya ia berbicara di depan publik dan bisa berinteraksi langsung dengan penonton atau peserta PKM. Semoga dengan kegiatan PKM ini dapat menyadarkan masyarakat, khususnya sekolah Stella Maris terkait kesadaran hukum bermedia sosial. Sahabat SJTV, tim Ruang Mahasiswa pamit undur diri. Salam sehat selalu untuk kita semua. Sampai jumpa. Salam Ruang Mahasiswa.
Pada tahu nggak penyakit apa yang masuk di jajaran perawatan termahal? Jawabannya adalah talasemia. Talasemia adalah penyakit tidak menular yang berupa kelainan darah turunan, di mana usia darah merah lebih pendek dari normal. Jadi, sel darah merah mudah rusak dan penderita harus transfusi darah seumur hidup. Talasemia diturunkan kalau pembawa gen punya anak dengan sesama pembawa gen juga. Makanya, deteksi dini deh, biar tahu kita punya gen talasemia apa enggak. Bu, anaknya kenapa? Anak saya sering pucat dan lesu. Ada baiknya dicek ke fasilitas kesehatan, Bu. Bisa jadi gejala seperti yang dialami anak ibu bukan pucat lesu biasa. Talasemia punya gejala pucat dan lesu, bahkan kadang tidak bergejala sama sekali. Dan kalau talasemia tidak cepat ditangani, akibatnya bisa serius, Bu. Cek kesehatan itu penting, supaya kita bisa merencanakan masa depan kita. Yuk cek kesehatan sekarang. Hai Healthies. Tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Saatnya kita bersama akhiri pandemi.